Selamat pagi, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini. Oleh karena itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, kehidupan ini penuh dengan tantangan yang bisa mempengaruhi hati kita. Salah satu bahaya terbesar yang sering kali tidak terlihat adalah akar pahit. Akar ini dapat tumbuh dalam hati kita ketika kita menyimpan sakit hati, kekecewaan atau rasa iri. Perlahan namun pasti akar ini tidak hanya merusak diri kita, tetapi juga bisa mencemari orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu firman Tuhan memperingatkan kita untuk berjaga-jaga agar jangan sampai menjauh dari kasih karunia Allah. Mari kita renungkan 3 poin penting dari ayat ini. Yang pertama, menjaga diri dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah anugerah yang diberikannya kepada kita. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena cintanya yang besar. Akan tetapi meskipun kasih karunia itu tersedia bagi semua orang, ada kemungkinan seseorang bisa jauh darinya. Bagaimana caranya? Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, ketika kita menyimpan dosa, atau tidak hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita secara perlahan menjauh dari kasih karunia itu. Akibatnya hati kita menjadi rentan terhadap rasa kecewa, mudah marah, dan akhirnya akar pahit mulai tumbuh. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hati kita tetap lembut dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua, bahaya akar yang pahit. Akar adalah sesuatu yang tidak terlihat di permukaan, tetapi ia menentukan kekuatan dan kesehatan seluruh tanaman. Demikian pula akar pahit dalam hati kita sering tersembunyi. Itu bisa berupa sakit hati akibat kata-kata atau tindakan orang lain yang melukai perasaan kita. Jika akar pahit dibiarkan, ia akan tumbuh dan menyebabkan kerusuhan di hati kita. Kita menjadi mudah tersinggung, sulit mengampuni, dan menyebarkan energi negatif kepada orang lain. Hubungan dengan keluarga, teman, bahkan jemaat bisa rusak karena sikap hati yang tidak dibereskan. Itulah mengapa firman Tuhan memperingatkan kita untuk mencabut akar pahit ini sebelum ia berkembang dan mencemarkan banyak orang. Yang ketiga, hidup dalam perdamaian dan pengampunan. Cara terbaik untuk mencegah akar pahit adalah dengan hidup dalam pengampunan. Ketika seseorang menyakiti kita, mungkin secara alami kita ingin membalas atau menyimpan dendam. Akan tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengampuni sebagaimana kita telah diampuni olehnya. Pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan diri dari beban emosi negatif yang bisa meracuni hati kita. Ketika kita mengampuni, kita memberi ruang bagi kasih karunia Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, sehingga membawa damai dan pemulihan. Pernahkah saudara melihat akar pohon besar yang merusak jalan atau dinding bangunan? Awalnya, akar itu mungkin kecil dan tidak terlihat berbahaya. Tetapi seiring waktu akar itu tumbuh semakin besar dan kuat hingga menghancurkan apapun di sekitarnya. Demikian pula dengan akar pahit dalam hati kita. Jika kita tidak segera menghadapinya, ia akan semakin dalam merusak hubungan dan menciptakan konflik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus cepat mencabut akar pahit dengan mengandalkan kasih karunia Allah dan memilih jalan pengampunan. Jika saat ini saudara sedang menyimpan rasa sakit hati atau kekecewaan terhadap seseorang, jangan biarkan hal itu menjadi akar pahit dalam hidup saudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati tetap bersih? Yang pertama, bersikap jujur kepada Tuhan. Sampaikan perasaan saudara dalam doa, mintalah Tuhan menyembuhkan luka hati saudara. Yang kedua, pilih untuk mengampuni. Ingatlah bahwa Tuhan telah mengampuni kita lebih dahulu. Pengampunan membuka pintu untuk pemulihan. Ketiga, renungkan kasih karunia Tuhan setiap hari. Ingatlah betapa besar kasih Tuhan yang selalu menyertai kita meskipun sebenarnya kita tidak layak.
Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kepahitan dan kemarahan. Untuk itu jagalah hati saudara tetap dalam kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan akar pahit mencemari hidup saudara dan orang-orang di sekitar saudara. Datanglah kepada Tuhan dan biarkan Dia memulihkan hatimu, sehingga kita memiliki hati yang damai, sejahtera dalam perjalanan kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, untuk kami boleh menerima anugerah Tuhan. Sebagaimana Engkau mengampuni kami juga boleh saling mengampuni, sehingga kami tidak memiliki akar pahit di hati kami, di pikiran kami, tetapi kami boleh sejahtera menikmati perjalanan kehidupan ini ketika kami melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kau berkati seluruh jemaat-Mu untuk memulai aktivitas mereka dimanapun berada, kemanapun mereka. Kiranya penyertaan Tuhan yang mendahului setiap perjalanan pekerjaan apapun yang mereka lakukan, sehingga semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Engkau berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Engkau tambahkan umur yang panjang kepada mereka. Engkau tambahkan berkat-berkat-Mu. Engkau juga berkati yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya semakin saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kami semuanya. Engkau tambahkan juga berkat-berkat-Mu dalam setiap rumah tangga. Damai sejahtera, cinta kasih dalam kehidupan setiap keluarga. Bapa di sorga, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mari Engkau berikan kekuatan dalam setiap proses penyembuhan mereka, dan Tuhan berikan kesembuhan juga kepada mereka, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita menikmati anugerah Tuhan melalui ibadah kami, melalui persekutuan kami sehari-harinya. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.